Shalom jemaat GBS yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan kesungguhan hati kita, kita mau memuji, menyembah Dia. Kini saatnya saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk saat teduh sebentar, merenungkan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu kemarin. Tuhan sudah melawat kita, sudah memelihara kita.
Bapak Ibu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku tidak akan pernah hilang Tuhan. Harapanku di dalam-Mu.
pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu kemarin Tuhan. Dan di bulan yang baru ini Bapa, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Bapa. Biarkan kami dekat terus dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Bapa, merasakan cinta-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang melawat kami semua, melawat kami semua, mengurapi kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Pada pagi hari ini, amin. Dan saya percaya kita datang dengan membawa yang terbaik dari Tuhan. Dan saya percaya mungkin outfit yang Bapak Ibu pakai juga mungkin yang terbaik, karena kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu nyanyian kemenangan kita. Orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan
dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, biarlah Tuhan kita serahkan kuasanya atas hidup kita. Suka-sukamu Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sungguh kita telah ditebus. Kita nyanyi sama-sama ya. Sungguhlah hidupku. Hidupku telah ditebus. Oleh kuasa darah yang kudus, Sekarang hidupku bukan. pilih berulang. Amin. Aku punya Tuhan membangkitkan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Sukacitamu Tuhan, 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 sukacitamu Sukacitanya mana Bapak Ibu? Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Nah, hidupku telah ditebus. Kuasa darah yang Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau berikan, apapun yang Tuhan lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dalam kita joget buat Tuhan. Sukacitamu Tuhan, sukacitamu ya, apapun yang Tuhan mau inginkan suka-sukanya Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi pasti yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kini saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena salibmu, karena salibnya Tuhan telah menebus dosa kita, kita jadi berharga, dimuliakan oleh Tuhan.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Seperti janji firman-Mu, Engkau menyertai anak-anak-Mu sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya Pak Firman juga berkata bahwa Engkau sudah berjalan di depan hari esok kami. Mengucap syukur hari ini kami menikmati berkat firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada kuasa lain di dalam pikiran dan hati kami hari ini, karena roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu semua di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih. Shalom. Selamat pagi. Setiap orang mendambakan hidup bahagia. Amin. Hari ini di awal bulan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kata hidup bahagia. Hidup bahagia itu bisa dinikmati oleh kita semua kalau kita diberkati. Tidak mungkin orang yang bahagia tanpa ada berkat penyertaan Tuhan. Amin. Makanya yang dibilang hati senang walaupun tak punya uang itu omong kosong. Ya kan? Bagaimana mungkin bisa seseorang berkata bahagia jika dia tidak bisa makan kenyang? Bagaimana mungkin orang bisa berkata bahagia, aku bahagia, jika pasangannya tidak benar? Bagaimana mungkin seseorang bisa berkata aku bahagia bila keluarganya berantakan? Nah, saudaraku, hidup bahagia adalah hidup yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hidup bahagia, hidup dalam berkat kemurahan Tuhan. Dan bagaimana saudara, orang yang bahagia yang diberkati Tuhan itu panjang umur. Siapa yang mau panjang umur? Halo. Ya, umur di dunia ini terbatas. Ya. Masih bersyukur ada Pak Kuncoro yang sudah mencapai 80 tahun ke atas. Pak Pine umur udah nggak usah diinget-inget. Ya, ada banyak orang ya yang menginginkan umur panjang. Setiap ulang tahun ya dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Panjang umur nggak mulia. Ya, mengenaskan Bapak Ibu. Umur yang panjang harusnya itu disertai dengan berkat kemurahan Tuhan. Orang yang menikmati berkat kemurahan Tuhan itu disebut bahagia. Katakan bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelupaan. Yang namanya bahagia dalam sebuah keluarga tidak bisa sendirian. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang namanya hidup bahagia dalam sebuah keluarga atau rumah tangga itu tak bisa sendirian. Adakah seorang tua bisa berkata aku bahagia sementara anak-anaknya tidak bahagia? Ada? Adakah seorang suami berkata aku bahagia aman-aman saja sementara istrinya menderita? Ada? Adakah yang bisa berkata aku bahagia? Seorang istri berkata aku bahagia tapi melihat suaminya telantar.
Ada? Anak-anak bahagia, tapi melihat orang tuanya nggak bisa makan. Ada? Jadi, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya bahagia, hidup yang diberkati oleh kemurahan Tuhan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga itu tidak bisa sendirian. Yang belum punya pasangan atau yang memilih tidak memiliki pasangan atau terkondisikan karena tidak punya pasangan, ya, apakah bisa berkata aku bisa bahagia sendirian tanpa ada orang lain? Ya, tentunya juga tidak bisa. Ya, saya itu bisa merasa senang kalau makan itu bersama-sama. Ada orang yang menemaninya. Ketika makan sendirian itu rasanya kurang enak, saudaraku. Jadi menikmati makanan pun juga tidak bisa sendirian. Ya. Atau enak-enak saja. Itu perlu kita pikirkan, saudara renungkan. Apakah benar hidup kita itu tujuannya hanya untuk kesendirian? Tak sendirian. Siapapun tidak bisa hidup sendiri. Orang yang berhasil dalam hidupnya pun tidak bisa sendirian. Bos besar sekalipun tidak bisa berhasil tanpa hidup bersama dengan orang lain. Hari kemarin ada berita ruang lingkup Jawa Tengah bahwa ada PHK besar-besaran. Berapa nominalnya? Angkanya 1.000 karyawan ke atas. Dinyatakan per kemarin benar-benar kolab. Kalau sudah pertambahan 1.000 pengangguran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sementara pabrik itu yang mensuplai, yang memproduksi pakaian-pakaian dinas ASN. Nah, kalau ASN penyuplainya tidak ada, yang memproduksi pakaiannya nggak ada, apakah mau ganti tiap hari kalau sudah rusak atau mau impor? Impor lagi. Ya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, 1.000 orang itu bisa menyebar menjadi kekhawatiran Bapak Ibu. Bersyukur kalau bisa bekerja tanpa berjerih lelah, ya kan? Tanpa harus melamar sana melamar sini. Kalau yang lain harus punya usaha daya upaya untuk melamar ABCD. Itu berkat kemurahan Tuhan. Jadi orang yang menikmati berkat kemurahan Tuhan itu hidupnya harusnya bahagia. Kalau tidak bahagia, kebangetan. Ya, kebangetan. Nah, makanya saudaraku, mau nggak mau kita butuh orang lain. Ya, kita mau makan pun butuh yang jual makanan, atau mau nanam sendiri, ya kan? Masak sendiri, makan sendiri. Ya. Nanam sayur bayam itu 1 bulan 21 hari. Nanam sayur kangkung kurang dari 1 bulan. Nunggu 1 bulan nanam. Oh, kan bisa nanam bermacam-macam. Lah kalau nggak punya lahan, nggak punya tanah, nanam punya siapa? Tanah tetangga. Oke, Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, kita semua tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Orang yang diberkati Tuhan punya tujuan untuk dapat jadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena kalau kita diberkati Tuhan hidup sendirian, apa yang terjadi? Untuk apa? Akhirnya apa yang terjadi? Berita per 2 hari yang lalu, kalau saudara membaca berita online, ya,
Seorang pegawai yang punya gaji 5 juta, tapi uang saku anaknya 1,2 M. Kan luar biasa. Sumbernya dari mana? Ya. Dengan gaji 5 juta, belum tunjangan tentunya Bapak Ibu. Ya. Tapi bisa sewa private jet. Kan luar biasa. Hanya untuk birthday party, ulang tahun, sewa jet pribadi. Luar biasa kan? Itu ketika orang yang tidak bisa menghargai berkat kemurahan Tuhan. Maunya bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan ya. Kan begitu. Jadinya ketika orang tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, adakah orang yang mau bekerja tanpa sebuah barang? Kalau ada bayaran pun seringkali telat, dan kalaupun dibayar pun seringkali tidak sesuai harga. Ada yang mau bekerja? Ada? Adakah di antara kita, ya, orang tentunya ya, yang mau bekerja tanpa bayaran? Kalaupun dibayar seringkali telat, kalaupun dapat bayaran pun tentunya seringkali tidak mendapatkan sesuai dengan pekerjaannya. Ada? Ada yang mau? Loh kok gak mantap? Gak ada jawaban toh. Ini repot ya. Kalau jelas, nggak jelas. Loh, biar lagi. Oke, Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Adakah ya orang yang mau bekerja tanpa bayaran, kalaupun dibayar pun seringkali telat, kalaupun menerima pun dia seringkali tidak sesuai dengan pekerjaannya? Ada tokoh ya yang rela melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Namanya adalah seorang ibu. Seorang ibu itu bisa bekerja 24 jam. Seorang ibu itu dapat bekerja tanpa mempedulikan dia sudah makan atau belum. Seorang ibu itu dia bisa bekerja tidak memperhitungkan waktu. Ya, kalau punya anak bayi, sengantuk-ngantuknya ibu, dia akan bangun dan akan menggendong bayinya. Seorang ibu itu ya, secapek-capeknya ketika anaknya bilang lapar, dia akan bangkit dan menyediakan makanan. Bahkan sebelum anaknya lapar pun seorang ibu sudah menyiapkan makanan. Itu ibu, pengertian ibu. Karena ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bersyukur saudara yang masih punya ibu, dan ibu saudara itu masih sehat. Ya. Seorang ibu tidak bisa merasa bahagia sendirian kalau melihat anaknya menderita. Saya ngobrol dengan seseorang, mungkin saudara akan tahu ujungnya. Ya. Anak zaman sekarang itu terlalu mudah untuk mendapatkan, meminta uang itu cepat untuk selalu mendapatkan. Meminta barang itu selalu cepat untuk mendapatkannya.
keinginannya itu terlalu cepat untuk dituruti. Jawaban orang tua kebanyakan dia karena sayang sama anak. Dia berkata, dulu saya susah, jangan sampai anak saya susah. Terus apa-apa yang diminta sama anaknya dituruti, segera dijawab. Wong kita doa sama Tuhan aja nggak langsung dijawab. Ini doa sama bapaknya, doa sama ibunya langsung dijawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, anak yang sering menerima pemberian yang terlalu cepat dan tidak tahu hasil kerja keras untuk mendapatkan uang 20.000, 50.000, dia akan berkata, gampang, minta dikasih. Bapak Ibu, saya menemukan uang-uang recehan dari 500, 1.000 ditaruh di mana-mana. Ya, saya kalau di jalan menemukan uang 200 di tanah, saya ambil. Saya follow. Tapi banyak orang tidak bisa menghargai hal-hal kecil. Karena apa? Dapat apa? Ya kan? Dapat apa? Uang 500, uang 1.000. Minta aja 20.000 dikasih, minta aja 50.000 dikasih. Yang 500, yang 1.000 dibuang-buang, saudaraku. Kira-kira anak yang model perlakuan seperti ini bisa bertahan dalam kesusahan enggak? Ketika 1.000 lebih para karyawan itu dipecat, di PHK, terus sulit mendapatkan pekerjaan yang baru, kira-kira dia bisa bertahan hidup, bisa survive enggak? Ya, akan susah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu saya dulu susah. Saya tidak ingin anak saya susah. Amsal berkata, hajarlah anakmu selagi masih muda. Gak percaya, ya kan? Tapi kalau hajarlah anakmu yang sudah gede, wah ganti, pukul, tak. Yang bisa dihajar itu anak yang masih kecil, yang masih di bawah pengawasan orang tua, akil balik, yang belum punya SIM lah. Berarti umur di bawah berapa tahun? Nanda umur berapa tahun? Belum punya SIM kan? Pecicilan. Nah itu boleh diperlakukan seperti, kenapa? Masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi kalau sudah 21 tahun ke atas, orang tua menghajar, loh anak sudah mandiri kok harusnya. Usia 21 tahun adalah usia perkawinan. Undang-undang perkawinan mengizinkan seorang pria menikah umur 21 tahun. Lah sudah siap menikah kok, harusnya punya tanggung jawab sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang ibu itu terkadang memberikan sesuatu kepada anaknya tanpa perhitungan. Contoh Bapak Ibu pernah mendengar sebuah cerita kalau seorang ibu itu suka makannya kepala ayam, kepala ikan. Dia bilang apa? Ibu itu memang sukanya kepala, yang dagingnya, pahanya, ya, dadanya dikasihkan untuk anaknya. Jujur, benarkah seorang ibu doyannya kepala ayam dan kepala ikan yang gak ada dagingnya? Sini nak, biar ibu aja, kan ini kesukaan ibu. Kepalanya aja, pahanya untuk anakku. Kalau gede, ya nanti berhasil ya nak. Ini perkataan semuanya jujur atau separuh jujur, separuh bohong. Kalau nanti kalau besar
jadi orang yang berhasil ya nak, sukses hidupmu ya nak. Tapi yang pertama, ibu kesukaannya ini, makanya kepala dan ceker. Dagingnya untuk kamu. Saya kalau makan daging mumet. Padahal yang bikin mumet itu kepalanya. Apalagi kepala ikan asin. Wah, sudah ikan asin, makan kepalanya tambah asin pula. Ya, itu saking sayangnya kepada anaknya, rela berbohong. Ya, apakah bohong seperti itu diharamkan? Ya, bukankah banyak orang masih melakukan hal itu? Tapi hari ini, apakah masih ada model ibu yang seperti itu? Ya, enggak, aku gak doyan. Ya, aku gak doyan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik hal ini. Ya, adakah orang yang mau bekerja tanpa bayaran? Ada, kalau dia punya peran sebagai seorang ibu. Tapi kalau nggak punya peran sebagai seorang ibu, dia akan pecat suaminya. Loh iya toh? Berapa persen angka perceraian yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga? Karena tidak ada pendapatan. Karena suami tidak memberikan nafkah. Yang sampai berhasil, sampai maut menjemputnya, itu adalah karena ada kesetiaan. Sesuai dengan janji pada waktu pacaran, ya, aku akan menerima engkau apa adanya. Pada waktu pacaran bilang begitu. Pada waktu menikah, janji pernikahan pun sama. Aku akan menerimamu apa adanya. Pada waktu menikah, ya, konsisten itu dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan dibutuhkan konsistensi. Nah, seorang ibu itu punya konsistensi dalam kehidupannya, punya kesetiaan dalam kehidupan. Kalau tidak setia, dia bukan seorang ibu. Ya, ibu itu penolong yang setia. Ibu itu penolong yang setia. Amsal 30. Ini ayatnya sebuah pasal, sebuah ayat yang terlalu perfect. Sangat-sangat perfect yang ada dalam Alkitab. Kriteria seorang ibu, kriteria seorang istri ada di Amsal pasal 31. Ini perfect banget. Permasalahannya, ada enggak wanita ideal, perempuan ideal yang seperti di Amsal 31? Tidak ada. Kalaupun ada 1000 dibanding 1. Ya. Nah, saya ambil ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya. Seorang ibu yang baik itu berbuat baik kepada suaminya. Dia akan menolong suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Seorang ibu, seorang istri tidak akan berbuat jahat kepada suaminya. Yang setuju katakan amin. Yang laki-laki jangan bangga dulu. Ya, wah, kamu harus setia ya. Ya, kamu harus berbuat baik sama aku nih. Ya. Seringkali Bapak Ibu, orang yang baru paham Alkitab, yang baru paham firman Tuhan, dia menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mengendalikan pasangannya. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya. Kalau ibu yang baik dengan anaknya, mau tidak mau dia punya keteladanan, ia berbuat baik kepada suami. Yang pertama. Yang kedua, seorang ibu itu penolong yang setia. Ia mencari bulu domba dan rami.
Loh sekarang kan nggak ada bulu domba, kan nggak ada kami menganyam tikar, menganyam tas, menganyam topi, nggak ada. Yang nganyam yang lain lah, yang bisa dijual untuk menghasilkan cuan, ya. Dan senang bekerja dengan tangannya, ya. Sudah berbuat baik kepada suaminya, tentunya dia akan berbuat baik kepada anaknya. Apakah ada seorang ibu hanya berbuat baik kepada suaminya saja, tapi tidak berbuat baik kepada anaknya? Ya. Perlu dipikirkan ulang. Apakah seorang ibu yang baik, penolong yang setia itu ya senang bekerja dengan tangannya? Bapak Ibu yang dikasih, ini juga sebuah perenungan yang perlu kita renungkan, yang seharusnya tak perlu direnungkan lagi, dijalankan. Lebih enak membicarakan hal yang menyenangkan daripada melakukan hal yang menyenangkan. Nah kalau kayak gini, ini kan enak saya ngomonginnya, tapi ngelakoni ini abot. Kalau diomongin konsepnya, idealnya gampang kan? Oh yang baik itu seperti ini. Oh enak ngomongin top. Ya, itu seorang ibu, ya. Lah kalau seorang ibu bekerja untuk apa seorang bapak? Nanti ada yang mikir kayak gitu pasti. Lah kalau ibu harus bekerja untuk apa seorang bapak? Kita lihat dulu. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang ayah? Ayah itu harus bekerja. Kalau nggak bekerja ditinggalkan istrinya. Ibu yang baik tadi kemungkinan bisa jadi jahat kalau ayahnya tidak bekerja. Ya kan? Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu siapa? Adam. Adam itu siapa? Laki-laki. Ya, pria. Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Mengusahakan itu bekerja. Memelihara itu bekerja. Mengusahakan itu memakai kata abad. Abad itu adalah punya pengertian artinya menyembah. Kalau dalam Perjanjian Baru itu setara dengan proskunium, penyembahan kepada Allah. Ya, to know, mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Jadi ayah yang bekerja, seorang suami yang bekerja, itu adalah bekerja sebagai bentuk penyembahannya kepada Allah, karena bekerja itu perintah, tidak bisa ditawar-tawar. Bekerja itu adalah perintah, bukan pilihan. Karena apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam tangan untuk mengusahakan. Jadi yang disuruh, yang diperintahkan untuk bekerja itu seorang pria, seorang laki-laki, seorang ayah untuk memberi nafkah keluarga istrinya. Tentunya sebelum sampai keluarga itu nafkah istrinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bekerja, ayah yang bekerja. Lah kalau yang di PHK sulit mencari pekerjaan, akhirnya yang bekerja istrinya. Coba Bapak Ibu lihat ya, di Purbalingga yang mayoritas pekerja pabrik itu seorang wanita, seorang ibu. Yang di pabrik Bulman, ya kan? Suaminya ngapain? Bapak Ibu, orang yang paling hebat di dunia ini, orang yang paling punya duit terus adalah orang yang suka mainan burung
mau paceklik tetap Covid, gak punya duit, gak ada liburnya. Bapak Ibu pernah bertanya enggak, kok bisa punya duit terus sih? Ya kan? Ya tapi apakah kita mau menjadi pelaku seperti mereka itu? Istrinya nggak pernah dipegang, yang dipegang burunya. Anaknya nggak pernah dipegang, nggak pernah dilus-elus, dilus-elus burunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, apakah itu yang namanya bekerja tanpa ada ganjalan? Tapi tiap hari keluar, modalnya besar itu Bapak Ibu. Modalnya besar, pakai motor, isi bahan bakar, mau ngomongin itu yang tetap Pertalite. Ya kan? Belum uang sakunya, belum ngopinya, modalnya besar. Apalagi sama dengan yang suka mancing, hobinya mancing, tiap-tiap hari mancing, itu modalnya juga besar. Hasilnya apa? Cukup mengenyangkan seisi rumah? Enggak. Nah, ibu bapak saudaraku yang ayah yang bekerja, suami yang bekerja, itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menafkahi istrinya dan untuk memelihara anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau dua tokoh ini digabung, ibu yang baik dengan ayah yang luar biasa, kira-kira sudah cukup memadai enggak bahwa keluarga ini berbahagia? Sudah cukup? Ibu yang baik, ayah yang luar biasa, apakah sudah dapat dikategorikan keluarga yang bahagia? Sudah cukup? Belum. Masih ada anak. Ibunya sudah baik nih. Ibunya sudah banting-bantingan, banting tulang lah, banting pintu lah, ya kan? Banting apalah, ya kan? Bapaknya sudah pagi, siang, malam, ya. Pagi, siang dijadikan malam, malam dijadikan pagi, ronda kali ya. Pak Jo ya. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, itu pekerjaannya Pak Jo. Ya kan? Karena penjaga. Ya kan? Nah, tapi sudah, apakah ini sudah cukup dikatakan bahagia jika anak-anaknya gak ada satupun yang meniru keteladanan ibunya, meniru keteladanan bapaknya? Belum bahagia, saudaraku. Ya, belum bahagia. Ya. Keluaran 20 ini ada dalam 10 hukum Musa. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, anak punya peran penting untuk dikatakan sebuah keluarga itu bahagia. Nasab itu dari ayah, tapi nasib ditentukan di bawah telapak kaki ibu, itu kata yai, kata Pak Yai. Ya, nasab itu berasal dari ayah, yaitu misalnya Nono bin Swidiarjo, ya kan? Kalau Nono terlahir sebelum ada pernikahan, berarti Nono binti Makrum, gitu, ya kan? Nah itu nasab, silsilah keturunannya, saudaraku. Anaknya siapa? Seringkali anaknya siapa? Oh, anakku. Oh, bangga kalau sudah berhasil ya. Tapi kalau anaknya susah, anaknya siapa? Oh, anaknya.
Iku nek solusi nakal kuwi sih. Bapaknya langsung mau alih, mamanya langsung mau alih. Enggak, itu anakku, harusnya kan begitu kan. Tapi ketika anaknya sudah berhasil, sepertinya baik-baik saja, anakku, sahabat dulu bapaknya, kan begitu, ya kan? Tapi perhatikan baik Bu, ya, bahwa nasib ada di bawah telapak kaki ibu. Bapak Ibu, ketika kita masih bayi 9 bulan, ya, ada di perut sang ibu. Bayangin 9 bulan, ya. Sebenarnya susah menderita nggak sih orang yang hamil itu? Yang punya anak, istri saya nggak punya anak. 9 bulan, berapa kilo itu? Pasti tambah berat badannya, iya kan? Kamu mungkin berkurang. Kalau berkurang bisa jadi dia malgizi. Ya, penyakit kekurangan gizi ya. Kurus kering, cuma buncit doang. Ya. Susah loh, menderita loh Bapak Ibu. Itu pun masih harus ngeladenin bapaknya yang nakal. Iya kan? Nah, coba kalau ibu ini mengambil keputusan, enggak mau, aku nggak mau punya anak, aku nggak mau nyumun anak lagi. Coba kalau ibu, seorang istri mengambil sikap seperti itu, apa yang terjadi? Nggak terlahir kita, wah, tiap hari rujakan terus, tiap hari rujakan terus, ketir-ketir juga. Coba belasin mas, saya ngomong. Ya, itu menentukan nasib kita. Itu sejak dari di kandungan pun diajak ngobrol. Kalau bapaknya jarang-jarang kan, yang diajak ngobrol istrinya. Siap. Udah siap. Kalau anaknya seringkali tenang ya, yang bisa diajak kerja sama, itu biasa kami komunikasi memakai kata. Nah, biasa diajak kerja sama ya. Artinya jangan rewel, munyer ya. Di dalam aja sudah muter-muter, apalagi di luar saudaraku. Wah, gak balik-balik, muter ya Purwokerto. Coba kalau seorang ibu itu nggak punya niat untuk mengeluarkannya, habis sudah kita. Nasib ada di telapak kaki ibu. Bahkan orang Jawa mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Terus ya, lah kita perannya apa? Oke, hormati ayahmu dan ibumu selagi masih hidup. Kalau sudah mati lah ngopo, nangis-nangis nang kuburan. Bapak, ibu. Karena gunanya ya, waktu hidup kok kenapa nggak pernah diajak ngobrol? Coba, kalau punya anak seperti ini, kira-kira orang tuanya masih bisa dikatakan bahagia, tak? Istri bahagia, ibu bahagia, ayah bahagia, suami bahagia, anak nggak bahagia. Berarti keluarga ini kan belum bahagia. Ya, ngomonginnya enak ya, ngelakon ini ya. Memang enak, enggak. Nah, saudaraku, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayah yang bisa menasihati anak adalah ayah yang berbahagia. Yang sudah katakan amin. Sekali lagi ya, ayah yang bisa mendidik anaknya, yang menasihati anaknya adalah ayah yang berbahagia, ayah yang diberkati. Baru didengarkan sama anaknya. Ya. Nah, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Tante bahwa waktu punya anak-anak masih kecil, pada waktu digendong itu diajak ngobrol nggak? Atau seperti yang di lampu merah, yang disuruh tidur digendong, plastik, sedekahnya Pak, sedekahnya Bu, ini gak diajak, suruh tidur, dikasih obatan penenang. Loh, ini anaknya sudah 10 tahun, kok gak gede-gede ya, tetap aja digendong ya. Sejak 2012 minta-minta di lampu merah gendong bayi, sekarang kok masih gendong bayi meneh. Loh kok bayinya awet? Gak pernah diajak ngobrol. Nah, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ibu yang baik, ibu yang bahagia, ia yang bisa mengajarkan hal benar kepada anak-anaknya. Ya, ayo buang sampah di tempatnya, kecuali tusuk gigi. Buang sampah di tempatnya, kecuali tusuk gigi. Jangan dikembalikan ke tempatnya. Setelah minum, ya bersihkan gelasmu, kembalikan ke tempatnya, kecuali kembali ke tusuk gigi. Ya. Biar awet ya. Apalagi tusuk giginya yang plastik ya. Pengalaman cuci dulu ya. Wah, kok dibuka tuh, nanti Bu Elina gak jadi minta tusuk gigi. Ya. Nah, saudara yang dikasih kembali ya. Ibu yang berani mengajarkan kebenaran kepada anaknya, kalau ibu ini bahagia. Dia tidak ada tuduhan dalam kehidupannya. Dia akan ngomong itu celemong aja, enak enteng, saudara. Tapi kalau ada tuduhan, dia ngomong mengajarkan sesuatu yang benar kepada anaknya, itu berat. Misalnya saya bilang, ya ini saya, misalnya bangun pagi, saya bangunnya siang. Makanya saya gak berhasil ngajarin untuk bangun pagi. Mulai dong. Nah, dia niru saya. Oh, Bapak aja bangunnya siang kok. Tapi dia harusnya nirunya jam tidur saya dong. Kalau jam tidur saya pagi, harusnya dia juga ikut, tidurnya juga pagi. Yang diikuti yang bangunnya siang. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Ketika anak hanya akan melihat sesuatu yang ada di depan matanya. Jadi, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Perintah apa yang diajarkan ke anak-anak, dan janganlah menyiakan ajaran ibumu. Berulang-ulang, masih banyak. Amsal 23:20. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kalau ibumu sudah tua, jangan dihina-hina. Bersyukur kalau hari ini masih punya ibu. Bersyukur kalau ibu masih ada, masih satu area. Terkadang saya kangen dengan ibu saya, tidak bisa pulang. Cuma pasang foto, bikin video mama saya. Cuma video call. Ya, apalagi yang lebih gak sabaran itu saya ketika ngajarin mama saya untuk menggunakan Android. Memang aku bodoh sih Nelil, istuwo bodoh. Diajari kamu cara mematikan, cara menghidupkan, gak mudah-mudah.
terus sampai membersihkan sampahnya, mudeng-mudeng. Akhirnya apa? HP-nya mati sendiri karena apa? Penuh sampah. WA-nya off, datanya off, diisi gak bisa masuk. Ya, baru udah saya akhirnya kontak tetangga, tolong suruh ke tetangga minta tolong. Jadi saya yang ngatur mengelola dari sini. Nah kalau istri saya itu paling sabar kalau ngomong sama orang. Saya ngomong sama bapak, bentar. Tapi kalau istri saya bisa ngomong sama bapak, itu lama. Ya. Nah, saudaraku, kalau memang udah tua, sebenarnya kita paham bahwa kita nanti kalau sudah tua kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Udah lemot, ya kan? Lemot enggak? Ya udah mulai lemot, ya kan? Sudah mulai tremor, ya sudah mulai apa lagi? Lupa, sudah mulai lagi jatuh-jatuh yang dipegang, ya. Lalu jalan kesandung, ya saudaraku. Kemungkinan, ya sebisa mungkin kita berdoa supaya tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalau mungkin, kalau nggak mungkin ya terima kenyataan. Ya tante ya, terima kenyataan loh, kalau kesandung, jeleduk, apa? Bocor, bocor, ya. Nah, papi ini sih kudu sabar. Lah aku mungkin gak sabar. Itu kalau saya kalau papi ini sabar, orang yang paling sabar. Oke, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Bagaimana anak-anak membuat ayahnya dan ibunya bersukacita? Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ibunya sukacita di masa tuanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru ini bisa dikatakan keluarga yang bahagia. Jangan bilang bahagia kalau anak masih menderita. Jangan bilang bahagia kalau suamimu masih menderita. Jangan bilang bahagia kalau istrimu menderita. Menderita berjamaah itu namanya. Menderita bersama-sama. Kalau bahagia sendiri itu namanya egois, ya kan? Nah, secepat kilat. Anak yang mengasihi orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janji dari Keluaran 20. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia itu diberkati. Tanpa diberkati gak mungkin bahagia. Kalau masih makan aja gak bisa kenyang, sulit ngomong bahagia. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Ya, ya Iza, gak bisa nongkrong di DA ya. Nah, gak punya uang nongkrong. Ya. Ngelangut, ya. Ngelamut apa ngelangut? Ngelangut, ya. Ngelangut itu pelongok sampai ke dalam. Ya, supaya kamu berbahagia, ya. Rahasia untuk panjang umur, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Menghormati orang tua. Ibumu yang melahirkan kamu, bapakmu yang mencari nafkah, ya. Nah makanya Bapak Ibu, prinsip bahagia, hidup diberkati itu tidak bisa sendirian. Coba yang hari ini yang bawa pasangan, oh Mas Gladi nggak bawa, maaf Mas. Yang punya anak, ya, anak yang sama orang tuanya. Kembali pikirkan ulang konsep keluarga kita. Jangan merasa kita itu sedang baik-baik. Indonesia gak baik-baik saja. Rumah tangga kita gak baik-baik saja. Jangan merasa kita baik-baik saja.
Iya kan? Nah, Bapak Ibu, bagian yang terakhir. Ya. Pemain musik silakan maju ke depan. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Tanpa berkat penyertaan Tuhan, tidak mungkin seseorang itu bahagia atau keluarga itu bahagia. Seorang suami, ayah yang bahagia, seorang ibu, seorang istri yang bahagia, atau seorang anak yang bahagia jika berkat penyertaan Tuhan tidak menyertai kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, panjang umur di dunia ini hanya sementara. Kurang lebih hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kalau bisa makan mie instan itu luar biasa. Yang lain 50 tahun pantang mangan mie instan. Ya. Nah, satu-satunya panjang umur di bumi dan panjang umur di akhirat. Di bumi dan di surga, satu-satunya jalan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan itu mengasihi seperti seorang ibu yang tanpa pamrih. Kasih Tuhan tak terbatas. Sampai ia harus mati di salib tanpa ada kesalahan apapun. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah semenakutkan itu di bulan ini? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa Tuhan adalah penolongku. Silakan Bapak Ibu Saudara 3 orang yang menerima membacakannya. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Sama, Dialah penolong kita. Amin. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang sanggup menolong kehidupan kita. Yang ketiga, Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia 17 ayat 14. sedang sakit guys? Coba sembuh ya guys. Sakit itu bisa apa saja Bapak Ibu. Sakit fisiknya, sakit hatinya, sakit otaknya, sakit dompetnya, sakit pekerjaannya, sakit anaknya, bermacam-macam. Terlebih karena dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkannya. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan itu penolong yang dapat diandalkan. Tuhan satu-satunya penolong dalam setiap kesulitan yang tidak dapat kita pahami, bahkan tidak dapat kita kerjakan.
Satu-satunya penolong dan pengharapan hanyalah Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara hari ini maupun hari esok? Yang percaya katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, firman Tuhan tadi boleh memberkati kita. Gimana Hizkia? Firman Tuhan tadi dapat berkata Pak? Ya, lebih tepatnya Ya. bahagia dari diri kita sendiri dulu, baru kita memberikan ke orang. Ya sebagai anak ya harus menghormati orang tuanya pun demikian juga. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, kita akan berikan untuk Tuhan. Saya persilahkan para petugas untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau merelakan nyawamu, hidupmu untuk menebus hidup kami. Terima kasih juga untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh dikasihi, kami boleh dicintai. Kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang memberkati dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau berikan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sebelum waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala, di tengah-tengah kita ada wajah baru. Mungkin setahu saya sudah 2 kali ini hadir. Ya, dulu saya mengenal dia waktu masih kecil, tapi sekarang sudah besar, sudah pakling ya, karena sudah sekian puluh tahun nggak ketemu. Yang sebelahnya Ibu Suci, bisa maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Olin. Saya dari Bogor. Dulu saya gerejanya di GPI Malang. Ya. Malang. Oh, Masih anaknya siapa tuh? anaknya Pak Ruswanto. Ya, ini adalah Olin, anak putri dari Pak Ruswanto. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh mungkin tahu ya bapaknya ya. 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 Buat Olin, selamat bergabung bersama dengan kami kembali di keluarga GPS Purwokerto. Berarti anak yang sudah lama merantau kembali pulang. Oh, ngomong guys. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Di minggu depan, tepatnya tanggal 9 Maret, minggu sore kami pemuda-pemudi mau mengadakan bakti sosial untuk mereka yang berbuka puasa.
Itu sesi pertamanya, lalu sesi keduanya tanggal 23 Maret. Bagi Bapak Ibu yang mau berkontribusi, silakan. Bisa sama saya atau sama Atya. Oke, terima kasih. Makasih. Ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, belajarlah berbagi di saat kau sedang tidak baik-baik saja. Belajarlah memberi di saat engkau sedang susah. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita kalau kita menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Sekian infonya. Ya, ada yang ulang tahun minggu kemarin. Ya. Boleh maju ke depan. Enggak, aku gak nanya apa-apa. Maju. Oh, Mas Dimas ulang tahun pernikahan. Yang berbahagia. Mau nyanyi apa? Siapa itu? Maju. Bukan, belakangnya Olin, depannya Cik Ayu. Nah, kesaksian ya. Kamu di sini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kemarin ulang tahun tanggal 27 Februari ke-20. Haleluya. 1 tahun lagi. Puji Tuhan, bersyukur aja sampai detik ini Tuhan selalu menyertai, nggak pernah kekurangan sesuatu apapun. Semoga di tahun ini, pasti di tahun ini Tuhan bantu segala sesuatunya yang sedang saya rencanakan. Kiranya Bapak Ibu mendoakan juga. Oh iya, paham kodenya. Oh enggak, masih lama. Sekian aja, doakan aja studinya, pekerjaannya, segala sesuatunya kiranya Tuhan lancarkan. Terima kasih. Ya, pindah ke adiknya. Ya. Kenapa? Saksian ya. Madem nana loh sama aku. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya adiknya Mbak Iya. Mau kesaksian sedikit. Puji Tuhan, sekolahnya Diva sudah selesai. Diva sudah lulus SMK dengan menjalankan program sekolah yang 4 tahun. Nanti jadinya Diva lulus itu udah dapat gelar SMK, dapat D1 pun juga sudah dapat. Terus selesai magang di program yang 4 tahun itu sekitar Januari akhir kemarin. Terus puji Tuhannya sekarang sudah langsung dapat kerjaan tetap. Ya, awalnya part time, terus dari manajernya minta turun langsung buat jadi karyawan. Sudah, itu aja. Bapak Ibu, saya mau kasih dua anak bersaudara kandung ini dari orang tua yang sama. Orang tua sama ya, bapak sama, ibunya sama ya. Ya, tapi masing-masing berbeda. Dia pada waktu selesai kuliah harus pakai lamar. Oh, selesai sekolah ya, tak selesaikan. Iya, lamar. Cepat dulu. Ya. Harus melamar pekerjaan berkali-kali kan? Ya. Yang jauh-jauh, tapi dapat pekerjaan di tetangganya, mana? Ya kan? Butuh perjuangan untuk bikin SKCK, ya. Butuh kopi, administrasi, ngelamar sana, ngelamar sini. Ya. Butuh perjuangan. Sementara yang sebelah sini, ya, ijazahnya nggak ada, ya, langsung ditawarin.
mau kerja di sini kan, tanpa melamar-lamar. 2 saudara kandung tapi berbeda nasibnya, ya kan? Tapi itu semua di sini juga karena berkat kemurahan Tuhan, di sini juga karena berkat kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku, masing-masing punya jalan hidup yang berbeda. Masih bisa bersyukur? Masih bisa bersyukur? Oh ya, ulang. Sudah. Oh, mau doa? Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Wah, Mas Dimas belum ya? Oke, kita berdoa untuk Mas Dimas yang berulang tahun pernikahan. Berkat kemurahan Tuhan terjadi untuk keluarga Mas Dimas dan Nugra. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, pasangan suami istri ini dan juga anak-anaknya. Tuhan menolong dalam setiap pekerjaannya. Tuhan menjamah dalam setiap kelemahannya, menyembuhkan sakit penyakitnya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangganya dan anak-anaknya, punya masa depan yang ada dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas keluarga kehidupan Mas Dimas. Juga berdoa untuk Adia yang sudah sampai titik ini. Tuhan memberikan kemurahan sampai 20 tahun. Ke depan kiranya Tuhan juga menolongnya dalam setiap jerih lelahnya, masa depannya, keinginannya, rencana, cita-citanya. Tuhan memberkati hidupnya dan masa depannya. Juga bersyukur untuk Diva yang sudah bekerja. Bersyukur untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang hari ini menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu, pasanganmu, anak, bahkan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim sudah tersedia untuk saudara nikmati. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan baik, katakan amin.